Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak saudara-saudara pendengar yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita sunnah syariat, ajaran yang mulia dan agung ini. Ibu bapak, saudara-saudara pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun di dalam ayat pertama dan kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana yang dimaksudkan? Yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri pertama orang yang mendapatkan kemenangan, di mana kemenangan yang dimaksud itu adalah masuk ke dalam surganya dan berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama yang harus dimiliki adalah khusyuk di dalam solat. Mendengar kata-kata khusyuk kita sangat sering. Cuma bagaimanakah bentuk khusyuk yang dimaksudkan? Untuk itu pada kali ini kita akan bicarakan ciri-ciri orang yang khusyuk itu. Ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri dari segi fisik solatnya. Ya, ciri dari segi fisik orang yang solatnya khusyuk, yaitu yang pertama adalah dia solat tepat pada waktunya, di awal waktu di mana ada panggilan azan, dia segera untuk memenuhi panggilan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya amalan apa yang paling baik dilakukan oleh seorang hamba, lalu Rasulullah mengatakan yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah pada awal waktu, ya, tidak mengulur-ulur, mengundur-mundurnya. Maka orang yang khusyuk pasti dia terbiasa untuk mengerjakan sholat di awal waktu, bahkan berjamaah bersama imam di masjid. Kalau perlu dia memilih saf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tumak ninah. Tumak ninah ini dia mengerjakan sholat dengan tenang, ya, mulai dari berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya dilakukan dengan tenang, tidak terburu-buru. Dan seluruh bacaan dibaca dengan sebaik-baiknya, bukan dengan bacaan ala kadarnya, karena kadang-kadang ketika kita sholat berjamaah dan bacaannya dijaharkan baru kelihatan bagus, tapi kadang-kadang ketika seseorang dia sholat dengan sendirinya, maka dia membacanya terburu-buru seperti asal dibaca saja.
Padahal sama saja ketika dijaharkan maupun disirkan atau dibaca perlahan, bacaan kita mesti dengan bacaan yang benar, ya, pakai tajwid, panjang pendeknya jelas, kemudian makharijul hurufnya benar. Kemudian suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan la yutimmu ruku'ahu wa wa yafkiru sujudahu wa huwa yusalli faqala law mata hadha ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang tidak menyempurnakan rukuknya, dan dia kalau bahasa kita kira-kira rukuk dan sujudnya itu seperti patuk ayam gitu, seperti burung mematuk. Lalu Rasulullah bersabda, andaikan orang ini mati dalam kondisi seperti ini, ya mak solatnya begini terus, maka dia mati di luar akidah, di luar agamanya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita tidak dianggap mati di dalam agamanya Nabi Muhammad atau di dalam agama Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ya untuk solat dengan tenang agar solat kita itu tergolong kepada solat yang khusyuk. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan solat. Ya, mungkin garuk-garuk terlalu banyak, gerakan kiri kanan begitu, apalagi nauzubillah tengok-tengok ya, seperti orang yang dia main-main saja begitu. Suatu kali Rasulullah SAW juga bersabda, ketika beliau melihat annahu ra'a rajulan ya'basu bi lihiyatihi fi salatihi faqala law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Sesungguhnya Rasulullah melihat seseorang dia memain-mainkan jenggotnya ketika salat, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, andaikan dia khusyuk di dalam hatinya, ya, hatinya khusyuk begitu, pasti juga anggota tubuhnya ikut khusyuk. Maka salah satu cirinya orang yang khusyuk, dia kelihatan tenang, tidak banyak gerak, apalagi melakukan perbuatan yang tidak ada kepentingannya dengan solat. Yang keempat adalah menambah solat dengan solat-solat sunnah. Ya, ini kadang-kadang orang mencukupkan yang wajib-wajib saja, sekalipun memang dengan mengerjakan kewajiban solat 5 waktu sehari semalam gugur tugasnya atau taklif yang ditimpakan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita adalah orang yang banyak kesalahan, kekurangan baik di dalam keseharian apalagi di dalam solat kita, maka tidak cukup kiranya kita mengandalkan solat yang wajib-wajib saja. Kita kasih contoh ya, kalau kita mau menyadari, mulai saja kita dari takbiratul ihram kemudian sampai kita salam, seberapa kira-kira kekhusyukan batin yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saja dari takbiratul ihram, pikiran kita sudah melayang kian kemari, berjalan-jalan ke sana ke sini. Dan pada akhirnya ketika kita assalamualaikum baru kita sadar, oh rupanya tadi saya dalam kondisi sholat begitu. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, untuk menambal kekurangan-kekurangan ini tidak cukup kiranya kita hanya mengandalkan sholat yang wajib-wajib saja, tapi perlu kita iringi dengan rawatib yang sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Bahkan tak cukup seperti itu, kita tambah lagi dengan sholat qiyamul lail, tahajud di tengah malam, ditambah lagi witir, kemudian juga kita sholat duha di siang hari, dan sholat-sholat yang lainnya, di mana kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholat sunnah ini, kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat wajib bisa ditambalkan. Sebagaimana juga Rasulullah mengatakan bahwasanya yang pertama sekali akan dihisab dari seseorang di akhirat nanti di antara amal-amal yang sudah dia lakukan ketika hidup di dunia adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah semua amal-amal yang lain. Tetapi kalau sholatnya bermasalah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk lihat adakah hamba itu melakukan sholat-sholat sunnah. Ya, kalau ada maka ditambalkanlah kepada kekurangan sholat wajibnya.
Jadi sangat penting bagi kita untuk membuktikan bahwa kita khusyuk dalam solat, kita juga ringan untuk melaksanakan solat-solat sunnah di luar solat yang diwajibkan 5 waktu sehari semalam atau 17 rakaat yang mesti kita lakukan. Inilah ciri fisiknya orang yang khusyuk di dalam solat. Kemudian ciri batinnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Ya. Minta tolong apa? Minta tolong segala-galanya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini sebagai makhluk Allah yang lemah, banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu minta tolong kepada manusia, kepada ini dan itu. Kenapa? Kalau mengandalkan manusia pasti banyak kekecewaan yang akan muncul. Maka ketika kita menyadari bahwasanya yang Maha Penolong itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita buktikan dengan ucapan 17 kali sehari semalam, paling kurang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar. Ya, dengan sabar, tidak terburu-buru datangnya pertolongan itu, ya. Sabar menunggu pertolongan sambil melakukan usaha dan daya upaya agar kita terbebas dari kesulitan-kesulitan hidup. Kemudian juga kita memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat wajib maupun salat sunat seperti yang kita katakan tadi. Dan untuk melakukan itu, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya melakukan salat itu dalam rangka minta tolong kepada Allah sungguh berat bagi manusia kebanyakan, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, ini yang tidak merasa berat untuk meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat adalah orang yang khusyuk. Lalu di sini muncul pertanyaan, siapakah orang khusyuk yang Engkau maksudkan ya Allah? Dan di ayat berikutnya datang jawabannya. Ini disebut di dalam ilmu tafsir, yaitu tafsir ayat dengan ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran berikutnya yang dijamin 100% benar, ya. Bukan interpretasi penafsiran dari akal kita, hasil ijtihad kita, tetapi Allah sendiri yang menjelaskan. Orang khusyuk yang aku maksudkan kira-kira begini, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ya. Ibu bapak para pendengar yang dimuliakan Allah, orang khusyuk itu orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Ini kata Allah, kalau seseorang dia yakin ya bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Kalau seseorang umpamanya bertemu dengan bosnya, orang yang diseganinya, pasti jauh-jauh hari dia sudah persiapkan diri untuk pertemuan tersebut. Nanti jangan sampai dievaluasi, disalahkan, dimarahi oleh orang yang dihormatinya. Ini sekarang kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita yang telah memberikan segala-galanya kepada kita dalam kehidupan ini, dan kepadanya juga kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan ketika hidup di sini. Maka oleh karena itu, orang yang dia khusyuk dalam sholatnya, dia yakin sekali bahwa hari itu suatu saat akan menjadi kenyataan, di mana dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk disidang dengan sedetil-detilnya terhadap seluruh perbuatannya. Maka tentu saja orang yang keyakinannya seperti ini, dalam kehidupan dia akan berhati-hati, dalam ucapan dia akan tidak sembarangan, kemudian dengan pergaulan sesama manusia dia akan jauh dari berbuat zalim dan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan baik kepada Allah dan dia baik sesama manusia.
Kenapa? Wa annahum ilaihi rajiun. Sesungguhnya mereka pasti suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kalau kalian memang mempunyai keyakinan untuk hal tersebut, maka barulah kita bisa mendapatkan solat yang khusyuk. Ibu bapa hadirin yang dimuliakan Allah, bisa kita rasakan kepada diri kita pribadi-pribadi ya, bagaimanakah sebenarnya solat yang kita lakukan, apakah betul-betul khusyuk ya, dan ciri khusyuknya itu kita percaya, yakin bahwa suatu saat kita akan berdiri di hadapan Allah SWT untuk dihisab. Bahkan di dalam solat kita itu kita merasakan hal seperti itu, bagaimana kita berdiri bersedekap, kemudian dengan berdiri tegak lurus memusatkan perhatian kita kepada solat kita, begitu pula lah kita nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dipertanyakan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini, mulai daripada yang paling kecil sampai yang paling besar. Selanjutnya ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita lihat ciri khusyuk setelah solat. Kalau tadi fisiknya, kemudian batinnya, sekarang ciri-ciri orang yang khusyuk dalam pergaulannya ketika dia setelah selesai solat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang dia solat, banyak mungkin berjamaah juga di masjid, bolak-balik datang ke masjid, tetapi kita lihat ya, mungkin perkataannya kasar, sering menyakiti orang lain, perkara halal dan haram, masalah harta dia tak peduli ya, yang penting dia senang hartanya banyak, padahal dia juga rajin sholat, rajin bersedekah begitu. Apanya yang salah? Ini berarti sholatnya tidak mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan orang yang sholat saja bisa seperti itu, apalagi orang yang tak sholat ya. Lalu kenapa dia sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Karena tadi berarti sholatnya ini tidak khusyuk ya. Maka ibu bapak ini menggunakan Allah untuk mendapatkan agar sholat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kita harus sholat dengan khusyuk. Oleh karena itu kita perhatikan sholat kita itu dengan betul-betul serius, mulai dari sebelum sholat sampai di waktu sholat dan setelah sholat. Boleh jadi orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, atau dia tidak bisa sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia tak perhatikan sebelum dia sholat bagaimana ya, pakaiannya mungkin belum bersih ya, kemudian juga wudhunya tak sempurna, bersucinya tak betul ya, kemudian seterusnya ketika dia sholat dia tidak memperhatikan ya, rukun dan syaratnya. Boleh jadi tumakninahnya kurang, bacaannya tak betul, Al-Fatihahnya mungkin tak pernah dibenarkan ya. Maka walaupun dia bagus secara casing sholatnya, baru seperti tubuhnya yang bagus, isinya sebenarnya tidak benar. Oleh karena itu, agar sholat kita ini berpengaruh di dalam kehidupan kita ya, sholatnya khusyuk yang membentuk kepribadiannya, kita perhatikan segala-galanya, mulai dari hal yang lahirnya juga batinnya. Secara zahirnya kita sempurnakan rukun dan syaratnya ya, bersucinya segala macamnya, kemudian juga batinnya kita bersihkan diri kita dari noda-noda dosa ya. Mungkin makanan yang haram termakan juga, perbuatan yang dilarang oleh Allah kita lakukan juga. Jadi jadilah sholat itu bagaikan ritual kebiasaan saja yang tidak mempengaruhi atau membawa dampak apapun ke dalam diri kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kajian singkat kita ini kita bisa memahami bagaimana seharusnya sholat yang kita lakukan itu agar menjadi sholat yang khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak nanti di ujung ayat tentang orang yang menang itu Allah mengatakan mereka lah yang berhak untuk mendapatkan mewarisi surga Firdaus
yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang cirinya seperti kita sebutkan, salah satunya yaitu khusyuk di dalam solatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali untuk kesempatan kali ini itulah yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.